Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sedaya peronggah jamaah ingkang kinurmatan, semoga kita bikak sarengan pepanggihan pengaosan rutin wonten malam Rabu wonten Baitullah Masjid Gadingan Ridho kanthi waosan basmalah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Pisan kita tansah syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dene wonten kesempatan dalu menika mbok pilih wonten seperangan jamaah ingkang kagungan kegiatan utawi rencana sanesipun ananging kanthi hidayahipun Allah kita dipun hadiraken wonten majelis agung, majelis utami keleresan mapan wonten tempat yang paling mulia nggih menika Baitullah utawi masjid. Tentu wekdal ingkang kita ginakaken menika wektu-wektu ingkang penuh kesaenan. Nggih, mung wae mboten ketok wujude ingkang saged kita buktekaken sak menika. Karena semuanya harus dipandang dengan kacamata iman. Lah wong ora iman niku apa-apa ukurane ketok mata. Nggih, enek ukurane, enten wujute. Lah niku lagi semangat. Nggih. Kula panjenengan mbok bilih menawi wonten kegiatan masyarakat ada bantuan bansos misalipun satu keluarga mendapat jatah 5 juta dengan beras 1 kintal. Pembagiannya jam 7, jam 5 esuk bar subuh pun siap. Iki lho. Saestu niki pomos dianten ngeten genah. Nek pengajian lebih dari itu nilainya. Kapan kita bisa tahu? Ya nanti di akhirat. Karena ini sebagai ujian kita sebagai orang yang hidup di dunia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagai ujian bagi kita manusia orang beriman terutama. Siapa di antara kita yang amalnya baik. Bapak Ibu jamaah Allah, nggih senajan to Ramadan sampun kita tilaraken, pun meh sesasi niki. Tentu kita tetap berdoa terus memohon kepada Allah agar nilai kebaikan ibadah ingkang kita tindakaken salebetipun Ramadan, saya ingkang hukumipun ibadah sunnah utawi wajib kita munajat dumata Allah sebagai sedaya dipun tampi dening Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Rata-rata kita menika lebar poso bar Ramadan rampung ya wis. Jumlah ndonga. Nah, padahal denen kantenan napa sing kita tindakan salebetipun Ramadan mangke saestu badhe kita panggi wonten akhirat. Karena Allah itu sangat teliti, sangat jelimet nggih. Melihat amalan seorang hamba itu dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Senajan to wonten keterangan Nabi pilih tiang ingkang betul-betul menjalani ibadah di bulan Ramadan tentu balasannya sangat besar. Lah besarnya seperti apa? Itu yang hakikatnya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mila sampun ngantos kendat lan putus terus memohon kepada Allah agar ibadah kita di bulan Ramadan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaahullah, pada kesempatan sore hari ini kita sampaikan sebuah judul ya, judul kajian yaitu apa? Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu berhati-hati jangan sampai hidup sekali ini melakukan kezaliman dengan selalu sabdanya ittaquz zulma fa inna zulma dzulumatun yaumul qiyamah. Ini pesan Nabi.
Takutlah kalian, artinya hati-hati terhadap kezaliman. Sesungguhnya kezaliman itu nanti di yaumil kiamat akan menjadikan kegelapan untuk kita. Baik, kita sampaikan hadis yang mana hadis ini termasuk hadis qudsi. Saya bacakan langsung tagnya. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar Al-Ghifari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi. Jadi kalau nanti kita baca teks ada fima yarwihi, itu adalah hadis qudsi. Apa hadis qudsi itu? Hadis qudsi itu adalah firman Allah tapi redaksinya dari Nabi. Sedangkan Al-Quran, firman Allah, teksnya, redaksinya pun juga dari Allah. Berarti hadis qudsi ini sesuatu yang penting, yang harus kita perhatikan karena ini derajatnya sangat tinggi. Ar-Rabbi Azza wa Jalla, dari Rabb yang maha tinggi, annahu, sesungguhnya Allah, qala, berkata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtuz zulma, sungguh aku telah haramkan kezaliman, ala nafsi, atas zatku Allah, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan kami jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling menzalimi. Hadis singkat ini kita, ayatnya panjang, cuma kita ambil yang teks yang awal. Dari Rasulullah SAW, firman Allah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menika mengharamkan satu kezaliman atas zatnya. Jadi Allah itu zat yang maha pencipta, yang kuasa, yang kekuasaannya sangat mutlak, ibaratnya berbuat apa saja semau Allah gitu. Tapi Allah hendak memberikan pelajaran kepada kita. Di saat kita ini kuasa, jangan gunakan kekuasaan untuk sesuatu yang mendolimi orang lain. Karena nanti hitungannya di akhirat akan sangat berat itu. Monggo dipun unjuk. Bismillah. Jadi Allah sendiri telah mendeklarasikan zatnya, aku Allah mengharamkan kedzaliman itu terhadap zatku. Jadi Allah itu tidak mau menzalimi siapapun, hamba-hamba ataupun makhluknya. Meskipun makhluk itu ciptaan Allah. Maka dengan demikian Allah pun juga memberlakukan keharaman atas kezaliman ini terhadap sesama makhluk, terutama kita sesama manusia. Apa arti zalim itu? Mungkin perlu kita sampaikan. Makna zalim itu adalah menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Misalnya kita punya kopiah, tempatnya biasa di kepala. Satu saat mungkin entah Gojek atau apa, kopiah ini kita pakai sebagai sepatu. Ini sebenarnya dalam konteks istilah itu zalim. Tidak pada tempatnya. Meskipun boleh-boleh saja wong kopiahmu dhewe karepmu. Ya. Dan juga zalim itu adalah satu perbuatan, ungkapan, kalimat yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Jadi apa yang kita lakukan itu ketika itu maknanya kezaliman, pasti membawa
kerugian. Meskipun kadang orang tidak begitu perhatian. Main antem saja. Ya. Nah, kezaliman itu atau zalim itu sebenarnya bisa dikategorikan saged dipun perang dados tigang perkawis. Jenis kezaliman itu ya. Supaya nanti kita tahu di mana posisi kita. Meskipun secara umum semua kezaliman itu sangat dilarang atau dibenci oleh Allah, bahkan dihukumi haram. Ya. Yang pertama, zalimul nafsih, mendolimi diri sendiri. Jadi kezaliman terhadap diri sendiri. Apa ada? Ya ada. Yang namanya manusia itu penuh misteri. Sesuatu yang tidak mungkin bisa saja mungkin. Ya. Maka kezaliman yang berlaku atas diri kita ini juga termasuk sesuatu yang juga merugikan. Meskipun kadang tidak ada sanksi hukum, dosa ataupun haram. Tapi paling tidak kezaliman pada diri sendiri ini merugikan diri kita. Sebagian juga merugikan orang lain. Contoh, kezaliman pada diri sendiri itu apa? Bahwasanya tubuh kita ini setiap bangun pagi sampai menjelang tidur lagi ini penuh dengan aktivitas. Jadi kesel lah gitu. Maka tubuh ini pun juga punya hak untuk istirahat. Nah sementara kita karena nafsunya yang sangat dominan, kudune awak kesel bar nyang sawah nyambut gawe glidik ya dari pagi sampai sore. Karena kita zalim pada diri sendiri, kedereng kepinginan nafsu yang kita turutkan. Kudune ndang turu ben seger, fit, segar di pagi hari besok. Kita tidak segera tidur, lek-lekan, ya. Nanti jam 11, jam 1, gitu. Ini namanya orang yang zalim pada diri sendiri. Apa efeknya? Ya tentu membawa efek yang kurang sehat, ya. Maka Rasulullah SAW dalam satu riwayat itu, beliau itu ketika tidak punya aktivitas yang penting, setelah sholat isya beliau selalu segera mapan tidur. Ya. Mungkin kita bertanya, ben renek TV, renek siaran langsung, ya. Walaupun sekarang ada, itu enggak pengaruh itu. Ya. Makanya kalau kita ingin tidak menzalimi diri sendiri, ya berikan hak-hak pada tubuh kita untuk istirahat. Menzaliman diri sendiri ini contohin. Jenengan termasuk orang yang mampu. Nggih, tegese napa? Dahar niku kanggene wong mampu kan variatif, macam-macam model nggih. Nek sugih duit ya tur ya seneng jajan rono rene wis kari milih napa sing dikersake to. Kula kadang-kadang lek omong-omong kali wong liya ngoten niku kathah tiyang kathah ngoten cerita, wah lek pengen tengkleng ngene kono. Lek soto kono. Selat kono. Berarti ki wong ahli jajan ini. Nggih. Nah, orang yang zalim itu ketika kita punya kemampuan bisa membeli, tapi kita makannya tidak memenuhi syarat sehat. Duit-duit akeh sugih mangane mung sambel karak karo sego. Segone sego jatah. Sebab napa? Kelingan dhewe pengen ndang sugih. Duite ben ra kelong akeh. Mangan sederhana. Dalilnya itu.
Oh, urip pisan ya aja mewah sederhana, sing penting urip. Ya ini namanya zalim juga. Orangnya gisine kok. Apalagi kalau untuk anak-anak yang sedang belajar ini butuh asupan gizi yang cukup. Nah, mudah-mudahan nanti segera ada jatah makan siang. Ya, hati awan rasa ngliwet. Wis dijatah. Kapan? Tunggu waktunya. Baik, ini contoh zalim pada diri sendiri. Tentu ini membawa efek dan kerugian juga. Yang kedua, zalim kepada sesama makhluk. Baik itu kepada kita sesama manusia atau makhluk yang lain selain manusia, hewan dan lainnya. Ya. Nah, Bapak Ibu Camarakullah, kezaliman kepada sesama manusia ini sering terjadi karena kita sebagai manusia selalu interaksi satu dengan yang lain. Makanya di dalam bermasyarakat serawung ya kita kedah saestu hati-hati, teliti, ojo gerusa-gerusu, ojo gampang-gampang istilahnya. Kezaliman itu kita lakukan dalam masyarakat. Ya. Karena kalau kezaliman kepada sesama makhluk, baik kepada manusia atau pada hewan itu besok di akhirat akan menjadi beban berat untuk kita. Makanya dari awal tadi saya sampaikan sebagai judul satu peringatan dari Rasulullah SAW agar kita hati-hati untuk jangan sampai berbuat zalim kepada sesama manusia karena besok akan menjadi petaka untuk kita. Ya. Berarti kita kemarin telah banyak melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Kita berharap dengan doa kita yang panjang, pahala kita banyak berlipat. Ya. Hati-hati, jangan bangga dulu dengan amal kita di bulan Ramadan kemarin. Kalaupun memang diterima Allah, bisa sampai kepada Allah. Tapi nanti, sebagaimana kita lihat ya, di sebuah hadis itu, bahwa nanti ada seseorang yang datang menghadap Allah, membawa amalan yang sangat besar, sebesar gunung. Mikul ganjaran sak gedene gunung lah. Digambarkan kayak begitu. Sampai di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah melakukan sebuah pengadilan yang seadil-adilnya, maka siapa saja yang pernah dizalimi oleh si fulan ini yang membawa amal segunung, silahkan datang dan sampaikan apa bentuk kezalimannya. Maka datanglah banyak manusia yang di akhirat itu minta tebusan. Ya Allah, saya dulu di dunia dizalimi ini. Maka Allah sebagai zat yang adil, sudah sambilkan amal si fulan yang gunung tadi, nyoh ki. Ki jolim dek meneng dunya, zalim ora sempat, ora gelem nyuwun ngapura, enggak mau minta halalnya, nyoh ijole ki. Amal sholat, amal puasa, amal baca Quran, sedekah. Masih banyak lagi yang minta kehadiran Allah. Ya nyoh ini. Akhirnya sampai-sampai amalan yang sebesar gunung tadi habis tidak tersisa. Masih ada yang dizalimi oleh si fulan ini? Masih saya ya Allah. Lah kalau enggak ada amalnya kok. Dah kalau ngamal nyantek kadang-kadang didum-dum nih wong sing dizalimi nang donya mau. Wis saiki ijole ngene. Dosamu temploke sing zalim sebesar kezaliman yang dilakukan dia di dunia. Maka dalam hadis itu disebut oleh Rasulullah orang yang bangkrut, orang yang pailit, ya. Sahabat mengartikan bangkrut, pailit konteksnya dengan pesan Nabi tadi digambarkan wong sing dodolan ora payu bubruk, modale ora iso bali.
Bukan itu, Nabi tidak menjelaskan itu, tidak memaksud makna itu, tapi yang disebut bangkrut itu orang yang datang menghadap Allah dengan amal yang banyak, tetapi di akhirat amal-amal soleh itu mau didum-dumke wong sing dizalimi di dunia dan tidak sempat kita minta halal atau mohon maaf. Ini satu perkara yang perlu harus kita hati-hati. Intinya wong urip itu angel. Tapi jadi kemasyarakatan sing jenenge salah itu mesti. Iya betul, pasti. Kita pun sehati-hati kita tetap kepleset lah. Pengen ngomongnya di-hati-hati. Mak celemong omongannya terus menyakitkan hati orang lain. Itu kan juga kezaliman. Nah, maka ini Bapak Ibu, saya akan berikan contoh-contoh kezaliman yang dilakukan oleh manusia satu dengan yang lain. Celakanya kezaliman yang dilakukan itu tidak disadari, dianggap biasa. Wetekna umumnya ngene iki. Ini yang harus kita perhatikan, harus hati-hati. Nah, kita contohkan, kita ambil contoh yang terjadi dalam masyarakat. Satu, zalimnya orang yang nyun sewu nggih, udut. Nah, ngerokok niku hak kita. Ya boleh kita ngerokok, itu urusanmu. Meskipun kesehatan tidak baik bagi orang merokok. Tetapi ketika merokok panjenengan di tempat umum, hati-hati. Kenapa hati-hati? Orang yang di sekitar panjenengan, di mana kita panjenengan udut ngerokok, paspus, otomatis asapnya akan dihirup orang-orang yang di sekitar panjenengan. Kata ahli kesehatan, perokok aktif itu tidak tidak seberat efeknya terhadap perokok pasif. Jadi perokok pasif itu lebih berbahaya dibanding perokok aktif. Perokok pasif itu siapa? Ya wong sing dorang ngerokok ning kena udut niku mau keluke. Lah sing ngerokok kan basbus kan metu terus toh nyedotoke. Berarti kan ya walaupun ada yang masuk dalam kerokokan dia kan masih ada yang keluar, tapi sing ning jaba kuwi sing ngerokok itu gur nyedot terus. Nah, padahal itu membawa bahaya. Mila nyun sewu. Niki nggih pelajaran penting ben ora dolim pripun ngerokoke niku pojok cedhak kali mriku. Angger udut melayu nyang kali mriku. Wis genah aman niki. Karena bagaimanapun kita nggak bisa melarang orang itu tidak merokok. Faktanya meskipun rokok itu nyugih ke Cina, gitu loh. Wis. Jenengan betul-betul sadar. Jenengan ngerokok itu padha karo nyugih ke Cina. Karena pabrik rokok enggak ada orang Jawa, semuanya Cina. Sapak 20.000 lho kursak. Kulo kadang nonton iklan-iklan rokok itu ya Allah. Sakmene tinggi infak masjid kan kali sekian orang sudah berapa ini. Nah ini dasarnya gue seneng kok nggih. Nah, mila contoh kezaliman perokok itu di tengah masyarakat. Kalau jangan ngerokok ini nggon alas kono aman. Ya paling ra nyingkir aman niku. Ini kan mboten ngoten, prakteknya mboten. Nyang warung bareng tekke mie ayam sak mangkok. Terus es teh jiko udut. Wah, pas. Sebelahnya jenengan lagi mangan mie ayam atau ngiras bakso, kena keluk jenengan. Padahal wong liya jenengan ra kenal. Jenengan kondur bayar rampung. Nah, orang-orang yang kita zolimi karena asap rokok itu tidak sempat kita minta maaf. Bahayanya di situ. Makanya hati-hati. Sing aman ya rasa ngerokok lah, ngono teman-teman. Tapi kalau ingin rokok ya jangan merugikan orang lain. Apa meneh nyun sewu nih, bapak-bapak masih punya anak balita karo momong udut ya Allah ini mikire pripun.
anak balita depannya masih panjang, sudah dicemari dengan asap rokok yang sangat berbahaya. Nah, jadi kalau jenengan ngundang jak momong putu utawi putra ingkang tasih alit, sebaiknya waktu rokok jangan gendong utawi jangan momong anak utawi putune. Dah, itu lebih aman. Jaga kesehatannya. Nggih, niku. Nah, yang kita garis bawahi, kezaliman aktivitas panjenengan udut itu kan jarang orang minta maaf. Nyuwun ngapunten nggih kula pun krokok. Jenengan kula ganggu kan kalian asap rokok kula. Enggak ada orang gitu. Mikirnya guys, karep mungkin sing penting aku seneng. Nah, padahal ada sanksi di akhirat. Loh, hati-hati ngajine sregep, lek bola-balik bas-bus tengah dalan teng wong akeh niku bisa saja nanti ini membawa kerugian di akhirat. Pahalane ngaji dikeke sing jenengan ganggu dengan asap rokok tadi. Nah, ini. Jadi inti pun kula mboten melarang panjenengan ngerokok, cuma hati-hati efek dari rokok panjenengan bisa menzalimi orang lain di sekitarnya. Oke. Ini kan contoh yang real ya. Dan jarang orang itu ngatekke. Karena pedomane wis pihakku dhewe rokokku dhewe aku tuku duit nganggo duit dhewe kok. Nah, tapi dia enggak pikir orang lain. Makanya kehidupan seorang mukmin secara mutlak itu enggak ada. Wong urip bebas mutlak itu enggak ada. Meskipun dalilnya hak asasi enggak bisa. Hak asasi mung prakteknya ya mboten pasok niku. Gitu? Nah, ini hak asasi hakku toh. Tetapi ketika hak itu kita jalankan dan melanggar hak orang lain, nah ini juga harus dibatasi gitu. Gak bisa mutlak kita itu menerjemahkan hak asasi. Baik. Kita ambilkan contoh satu lagi. Ini kita angkat sebagai contoh karena hal ini umum. Wong orang gagas gitu loh. Kita ambil contoh orang duwe gawe. Biasa tuh wong seneng-seneng mau duwe gawe kok menengan kaya wong layatan. Mestine ada musiknya. Nyewa sound system sing apik, sing larang. Lah tukang sound system gandeng disewa nduduke iki lho nggon aku cucuk to, banter to. Enak toh, wah, bayar sakmene cucuk nyewa nggon aku. Nek versine wong sing nyewake sound system. Tapi kita orang yang hidup di tengah masyarakat, saya yakin semuanya memaklumi karena wong mantu ki ora saben dina, ora saben taun. Wis ben lah. Oke, kalau itu dimaklumi sebenarnya enggak ada problem. Bukan termasuk kedzaliman, tapi pemakluman itu tidak semua orang sama. Lek iso wong sing seneng ya mbok nganti jam 1 bengi dombyang-dombyang ora terganggu, seneng. Yang sedang mau tidur, mau istirahat tentu akan mengganggu. Mula diambil garis tengah mawon. Ya aku ya lagi mantu pisan nak mosok ya ora oleh seneng. Oke, boleh. Tapi dibatasi waktunya kira-kira pripun jam pinten wong digawe dombyang itu jam 10 atau jam 11 jam 11 saja lah jam 11 rampung wis kalaupun musiknya terus lanjut volumenya dikurangi ben tanggane iso turu ngoten lho kalau tangga enten jadi gawe niku sound system jenenge Pandowo wah ketok larang niku saking bantere niku nggon kusen apa niku cendila niku getar-getar dur ya Allah. Wong pintune wae keder apa meneh awak dhewe ngarep turu ora iso mungkin turu niku. Nah, ini walaupun kita enggak protes tapi rasa mboten penak niku sudah zalim gitu loh.
membuat orang tidak nyaman itu zalim. Apapun alasannya, bosan kaya apa, lek kowe sana membuat hati orang nyaman, yaitu zalim sudah. Hati-hati. Ini sesuatu yang umum, tapi sebenarnya tidak selalu benar. Bila kita selaku jamaah masjid, lek digawe mungkin dibatasi waktune, aja nganti tekan bengi banget. Ya, senang-senangnya oke boleh, tapi yang lain-lain tonggo tepale kan butuh istirahat biar nyaman. Oke, ini contoh. Termasuk ugi tiang-tiang yang digawe teng gedung niku bisa saja wong digawe itu zalim. Kenapa? Gedung itu menghadirkan orang diundang sebagai tamu yang dihormati. Karena dalam pandangan Islam menghormat tamu itu wajib. Jangan mengganggu tamu, dihormati. Disuguh, dipinarake, di kursi. Ya. Tapi kadang-kadang orang itu tidak perhatian ketika di gedung itu sudah tempatnya tertutup, musiknya kerasnya kayak di alun-alun, nganti wong jagongan siji-sijine bersebelahan itu omongan ra iso krungu. Nanti bengok-bengok ora krungu. Ini termasuk zalim. Mila nggih kerjasama lah. Kalau di gedung cukup musiknya atau sound system itu enggak usah terlalu keras-keras banget. Jadi dipadak nih kaya ning alun-alun kaya ning nggon kampung karena tempatnya tertutup. Nah, ya kita menghormat tamu itu malah jangan mendolimi mereka. Nah saat ini kalau sudah terlanjur Arab nyuwun ngapura piye ngoten niku. Nah, bisa saja nanti di akhirat bisa juga jatai ganjaran jenengan niku. Didum-dum nih karena apa? Kezaliman tidak dituntaskan di dunia terbawa sampai di akhirat. Makanya oleh Nabi disebut kegelapan di yaumul kiamah. Angel wong urip niku nggih. Tapi kita tetap usaha hati-hati, cermat dan waspada. Gitu aja. Nah mungkin kita bantu saudara kita yang punya hajat nggak sempat ngurusi sound system ngoten niku. Awake dhewe sing ngerti dulure napa pripun. Mas sound system tolong rodok dirihke. Nah, bagus itu. Enggak apa-apa. Ben nyaman gitu loh. Musik itu kan untuk dinikmati suaranya, liriknya. Tapi sudah terlalu keras kan mengganggu. Nah, niki contoh zalim. Makanya ketika kita berbuat zalim tanpa kita sadari, tanpa kita selesaikan di dunia, hati-hati. Meskipun kita beristighfar 1000 kali, nggak ngefek karena salah kita kepada manusia. Kalau salah kita pada Allah, oke, istighfar bisa menghapus dosa. Tapi kita zalim pada manusia, maka kezaliman itu harus dibayar mahal di akhirat. Apa bayarannya? Ya ngamalan jenengan itu nanti diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Baik, ini contohnya 2, nanti masih banyak. Okay? Satu lagi ini penting untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak yang usia remaja. Pengennya nyenengke anak, tukane pit motor. NMAX nopo sing anyar iki, PCX. Ini cah nom kan karakternya kepingin beda dengan yang lain. Ya, knalpotnya diganti brong. Weh numpak rono ring ngalor ngidul ngetan ngulon, dengan suaranya keras. Tanpa sadar dia telah mendolimi dengan suara keras knalpot yang ada di kendaraannya itu. Gitu? Ya ini wilayah Gadingan apa tau kan? Saya tekan Sukoharjo, muter Wonogiri, sing dilewati suarane terganggu. Berapa orang yang didolimi itu? Bila bapak ibu tanggung jawab. Tak tukani pit motor NMAX oke. Berapapun harga tak bayar. Ning bapak minta jangan diganti spot knalpotnya biar standar. Ndak ganggu wong ya. Pengen bedoe ra kaya ngono kuwi, aja kaya wong sing ora genah. Nah, ini bagus ini wong tua. Nyenengke anak dikasih pendidikan, dikasih pelajaran. Jadi kelihatannya sepele. Bit-bitku dhewe. Bensin tuku ya aku. Ngalor itu tak tumpaki hak-hakku toh. Nih kalau suara itu sudah mengganggu orang,
Nah ini namanya zolim. Termasuk ini mungkin ada dilematis Bapak Ibu nggih. Dalan sing alus dikai polisi tidur. Ini kalau terlalu nggih, lek wajar pena, insyaallah ora apa-apa ben orang ngebut. Wene sing gawe kaya galengan sawah niku. Polisi tidur nih karepe ben ora ngebut. Tapi orang yang lewat pasti terganggu. Apa maneh sakne jendulane loro jejer. Wah niku wis tobat niku. Mesti mandek nih. Banter irih tetep ngrekasane wong liwat niku. Nah, nek di kampung ya jangan seperti kalau memang di tempat-tempat yang rawan seperti perlintasan kereta api itu umum lah kita juga bisa memaklumi. Tapi kalau di kampung-kampung ya itu alasannya apapun sebenarnya itu kezaliman. Kenapa? Kalau ada duri saja suruh untuk menyingkirkan sebagai bagian dari sedekah kita. Ya. Ada duri, ada batu, bocah bal-balan tadi singkir. Ya nyingkir itu malah berpahala seperti orang bersedekah. Modelan halus-halus ape-ape diotbit malah dijenduli dur-dur nih kan. Nah, maka ini kalau dibawa ke masyarakat ya ambil jalan tengah saja. Memang alasannya benar lah di polisi udah ngebut oleh. Oke, boleh. Tapi yang nyaman, yang nyaman maksudnya ya langsam gitu, jangan sampai kotak kayak galengan ngoten niku. Saya pernah ini lewat di Jember Baru ini, Perkasa Gamping Idul, jenengan lewat nang Muhajirin, itu ada jendulan loro wis kula anggere lewat ngono kados. Ya Allah ki sapa sing masangi? Oh kampunge kaya ngene. Ya, saya tidak menyalahkan itu, cuma bikinnya itu loh. Dia sakit lewat nih kok. Ya. Makanya besok kalau di masyarakat di kampung kalau buat tidur ya kita musyawarahkan segi yang seperti ini. Kezaliman itu juga harus dijadikan bahan pertimbangan. Ya. Karena ketika jalan itu sudah menjadi jalan haknya orang banyak. Gak boleh mengklaim ini kudu wong gadingan nggak boleh. Karena jalan itu untuk umum, siapapun boleh lewat. Tanpa ada gangguan tentunya. Yang mengganggu orang lewat berarti zolim. Gitu. Baik. Kisahnya jam berapa? Aduh, ada 1 menit. Masih ada satu kezoliman. Ya saya tambahkan dikit. Yang terakhir zolim kepada Allah. Apa itu? Kesyirikan. Dalilnya apa? Surat Luqman. Inna syirka la dzulmun azim. Sungguh syirik ini adalah kezoliman yang besar. Nah, saya ingin berikan penjelasan. Syirik itu kalau bahasa yang kita pahami, contoh-contohnya sudah banyak disampaikan. Menyembah batu, menyembah berhala, dan lain-lain. Tetapi ada kesyirikan yang kita nggak sadar. Apa itu? Kebanggaan yang berlebihan. Itu menjadi syirik. Surat Rum ayat 32. Ini. Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang musyrik. Ya. Siapa mereka? Orang yang berpecah belah dalam agama dan bergolong-golong, masing-masing golongan bangga dengan golongannya. Termasuk kita kemarin punya tim sepak bola usia 23 itu banyak yang kagum. Gitu. Nanti komentator ditanya oleh wartawan TV, bagaimana Bung tim ini? Jawabnya bukan Alhamdulillah kita punya timnya. Enggak ada gitu. Apa jawabnya? Wow. Hati gumen. Untungnya kalah. Alhamdulillah malah seneng kalah. Ora kalah wis do koyok didhewe kan. Lagi masuk semifinal wae. Semifinal nggih ngalahke Korea. Siapkan 23 miliar. Sedangkan anak kita yang lomba hafid Quran tingkat nasional, internasional, pulang mau diantar bapak ibu sama gurunya, nggak ada sambutan, nggak ada hadiah. Urusan koyok ngono, wah disobo-sobo urusan Quran dan lomba yang menunjukkan anak yang sangat baik ini tidak ada penghargaan.
Kenapa berlebihan dalam kebanggaan itu zalim sampai-sampai Umar bin Khattab ya mencopot jabatan panglima besar yang sangat terkenal. Siapa itu? Khalid bin Walid ya. Karena setiap dipimpin Khalid bin Walid mesti menang itu. Itu sebuah ujian juga dari Allah. Sampai-sampai pasukan muslim ini ketika perang menghadapi Romawi, harapannya pasti menang karena yang mimpin Khalid bin Walid. Tapi Umar menangkap ini. Akhirnya Khalid diberhentikan, dicopot dari jabatan jenderalnya, terus digantikan anak buahnya Ubaidillah bin Jarrah itu, anak buahnya. Jadi jenderal diganti kopral. Lah pasukan yang ikut perang tanya loh, kenapa diganti? Setelah dijelaskan panjang lebar, akhirnya mereka menyadari. Kalian ini telah berbuat syirik. Kenapa syirik? Karena berbangga dengan pasukan yang dipimpin Jenderal Khalid, ingin membuat kalian tidak ingat lagi atas kemenangan dari Allah, tapi seolah-olah dengan Khalid ada kemenangan. Dan ini syirik. Nah, makanya hati-hati, kesenangan, kebahagiaan tidak boleh berlebihan, biar nanti kita tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Karena kesyirikan ini menjadi salah satu bentuk kezaliman yang paling besar. Sekian yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.